Ada aja deh. Dok, kenapa itu? Sakit gigi. Sakit gigi bukan di sini. Salah ya? Di sini. Oh, enggak dong, di sini. Enggak, tadi pas lagi masuk kepentok. Bentuk apaan? Pentok situasi. Iya. Itu pintu depan situ. Aduh. Itu tangan kenapa? Sama, ini juga sakit. Sakitnya Habis kenapa? ngangkat Ngangkat apa? beban hidup. Iya, masih lebih enteng daripada ngangkat harga diri. Lebih susah. Ini kok tumben pada sakit begini Iya. ya? Kok kita kompak banget Makanya, ya? Tos tos dong. dulu dah. Dang. Kok jadi tangan yang sakit? Mohon maaf, sejak kapan penyakit bisa transfer? Hah, baru sekali ini? Gimik mah bebas apa aja. Nama juga gimmick. Udah kehabisan ide ya? Selamat pagi. Pagi, Uti. Pagi. Waduh, tumben kompak banget berduaan. Kenapa, Ti? Kesel. Kesel sama siapa? Kesel sama si Leo. Iya, kesel Kalau ya digab- dong kalau digabungin berarti. saya berarti Ini ya? gimmick juga kayaknya. Ah, ini gimmick Iya, juga. pokoknya ada sih nama Uti, temannya Uti namanya Leo. Pokoknya Leo siapa aja dia kesel. Oh, Leonardo DiCaprio kali ya? Oh, Keren juga. Kalau ini kenapa nih kalau ini? Ini kesel beneran. Keselnya beda, keselnya beda. Ini Kenapa sebenarnya tuh? acara apaan sih sebenarnya? Saya juga bingung kenapa gimmicknya makin hari makin gak jelas. Iya, iya. Coba ya. Mari kita kembali ke posisinya masing-masing Iya, iya. ya. Coba kita tukeran. Mari menjemput, mari menjemput. Ini mari membuka acara. Mari membuka coba ya. acara, iya, iya. Udah langsung berarti sembuh. gimmicknya gitu doang. Iya, jadi Uti bahan omongannya apa nih? Nggak jadi kesel. Nggak tahu. Ya udah deh, nggak jadi deh. Yuk, kita buka dulu aja, Kak. Beneran nih, kenapa sih ngomongin kesel Leo? Karena hari ini nih kita ada yang kita bahas berhubungan di sana ya. Ya. Halo Indonesia, selamat pagi. Ketemu lagi di Halo Dokter ya. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan tadi kan di depan udah ada gimmick-gimmick kesal Leo, ya kan? Gimmick-gimmick cedera. Karena hari Tapi itu ini belum selesai tuh ya gimmicknya. nggak tahu, kita juga nggak ada skripnya tadi, ngalir aja gitu. Oh, Jadi intinya kita hari ini mau ngomongin soal penanganan dini cedera lutut pada perspektif ortopedi. Itu Berarti dia. nggak mesti harus ke Leo dong. Ke Leo kan bukan di lutut. Banyak ya, macam-macam ya sebenarnya ya. Artinya gimana sih kalau kita ngalamin cedera, ngalamin sakit pada persendian terutama, itu mesti diapain itu. Nah oke deh, pokoknya hari ini langsung bisa telepon ke dokternya gitu Iya. ya di segmen 3 nanti. Betul banget. Yuk, nama dokternya dulu dong ya. Yang pertama ada Dr. Demi Fahem Dasril, Ini spesialis. nih yang dari tadi pagi gue ajakin ngobrol mulu bukan? Iya, Dr. Demi. Nama panjangnya Dr. Demi apa? Ya gitu nggak Demi bukan. apa? Demi apa lu, Kak? Tapi Dr. Demi Fahem Dasril ini adalah seorang spesialis ortopedi, ahlinya tulang dan sendi dan otot juga sebenarnya. Nah, buat yang udah nanya ke kita, nanyain sebetulnya nih kalau begini ke dokter Kandungan kan? bukan, Oh, bukan, nggak mungkin. spesialis kedokteran olahraga gitu iya. ya, atau ke dokter ortopedi sih Iya, gitu kan. ada agak lagi bingung. satu lagi atau ke dokter yang satu lagi. Rehab medik. Betul. Aduh. Makanya ada Dokter Ida Naruta Dewi, spesialis KFR, ini spesialis rehab medik. Jadi nih, nanti atau, kalau ada yang telepon ke sini, kita bahasnya langsung dari 3 spesialis ya. Olahraga, ortopedi, plus rehab medik. Berarti aku narasumber hari ini. Harina seru. Oh, berarti tolong tambahin lagi sopanya atau lagi bumbu? Sudah, Oh, nggak bisa ya? sudah ya. Oke. Tapi segmen 3 ya, sama satu lagi kita mesti ada Instagram yang akan Betul langsung banget. terbuka ya. Jadi kalau untuk yang telepon kan biasa nih nomornya 5743476 untuk yang Apalin, Jakarta. ah. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478. Nah, Benar. untuk yang tadi Instagram tuh tinggal diketik aja di DM ke @haldoktertvri. Dari sekarang boleh daripada ntar lupa kan. Iya, Kita betul. jeda sebentar, jangan kemana-mana. Tetap di Hal Dokter karena sehat itu asik. Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Dan kita akan ngomongin soal gimana nih menangani cedera lutut dini ya. Iya. Bukan yang Mbak Dini, beda lagi. Bukan. Dalam perspektif ortopedi. Jadi ada ortopedinya, ada rehab mediknya, Ya. ada kedokteran olahraganya. Yes. Ini rapih nih hari ini. Dan Insya dokternya Allah. udah datang. Itu loh yang tadi Demi. Demi apa lu? Iya. Dok, sini dok. Langsung dok. Duduk dong. Silakan Dokter Silakan, Demi. silakan, Iya. silakan dok. Oke, ya, makasih. Dokter Demi, Nanya dong. Iya. Langsung. di hati saya yang sakit bisa disembuhin nggak dok? Iya nggak ke Mudah-mudahan ortopedi, ahli liver itu mah. Ini Dokter Demi kayaknya buru-buru ya. Lagi potong rambut, baru sampingnya atasnya belum dipotong, Iya, udah aduh, keluar duluan. Dia paling bisa, padahal dia juga sama kemarin Sama juga bentuknya. Dok, Apa kabar, Dok? dok? Baik, Dokter Andika, Dokter Lula. Alhamdulillah. Dia manggilnya Dika aja dok, dik Iya, gitu. Jadi kayak ikrip dia bener supaya kayaknya. kayak saya dia lebih muda terus, Oke, dek, iya. dik gitu kan Oke, ya. oke, iya. Dok, pertanyaan pertama nih dok ya, sebetulnya yang banyak nanya ke kita nitip adalah paling bingung kalau misalkan ada permasalahan di sendi. Oke. Karena dia mesti ke dokter mana, apalagi permasalahannya karena dia olahraga. Nah,
Jadi dia bingung nih ke sini, ke yang sana nanti kalau Iya, yang datang betul, apa ke betul. dokter. Sebetulnya kemana duluan, Dok? Oke, jadi Jangan nanya sama sebenarnya- Dika, Dika saya ke dokter olahraga dong. Saya hari ini jadi host dulu. Iya, host ya, host. Oke, Dokter Lula saya akan jawab. Jadi untuk entry itu tidak ada ketetapan. Jadi mau dari ortopedi, mau dari Dokter Andika misalkan dari SPKO atau Dokter SPKFR, semuanya sama. Yang penting adalah kita mengetahui cederanya apa, lalu kenapa penyebab cederanya, sportnya apa gitu, dan kita tahu fase apa dia harus berobat, apakah fase akut, subakut atau kronik. Jadi mungkin itu bahasa medisnya ya, mungkin biar lebih gampang. Dok, Itu apakah maaf, dia Dok. baru ataukah sudah lama gitu. Dan betul SPOT kan ya, ortopedi. Betul. Ada K-nya kan. K-nya apa, Dok? Oh, kalau itu sebenarnya cuma tambahan Konsultan. aja. Jadi kan kita di ortopedi ada pendalaman lagi. Iya, Jadi misalkan subspesialisnya. ya subspesialis, kalau ada beberapa, kalau di ortopedi pada dasarnya ada 6. Nah, kebetulan saya di bagian untuk yang cedera olahraga dan Cedera olahraga. Kok nempel lagi dong ke akrab, sini? iya, Aduh. jadi kita dengan Dokter Andika berkerabat sebenarnya. Iya. Memang kalau ngomongin ke dokter tuh overlappingnya banyak ya. Terus ada yang nanya mengenai itu, kita kalau ngomong kan rehab medik. Padahal kalau ngelihat di itu katanya nyari dokternya nggak ada yang rehab medik. Karena KFR sekarang namanya. SPKFR ya Udah ganti. jadinya. Dulu kan SPRM dulu. Kedokteran fisik dan rehabilitasi Yes. Betul, gitu ya. namanya. Tapi nanti kita ngobrol sama dokternya. Ya. Dok, Oke, ada siap. materi kan, Dok ya? Kita Ya. keluarin materinya dulu dong. Mas Dr. Adit, Demi. tolong dong Dok, Mas. panggilnya Fahim apa Demi? Saya dengan Demi aja nggak apa-apa, Dokter Demi Lula. ya. Iya. Oke, Oke. silakan, Dok. Oke, saya akan coba bawakan sedikit materi, mungkin ringan saja. Yang Ya. penting kita buat pemirsa juga mengetahui ya, apakah yang harus kita ketahui Ringan, soal. tapi cedera lutut mah nggak pernah Iya, ringan iya. sih, Dok. Iya ya, oke. Jadi saya mulai saja. Jadi untuk sebenarnya sendi lutut ini satu dari sekian banyak sendi, tapi yang paling sering sekali itu datang dengan cedera lutut karena weight bearing ya, Dok ya. Jadi dia banyak menumpuk beban dan biasanya force-nya lebih banyak. Jadi itu cukup kompleks dan terdiri dari beberapa sendi. Nanti kita akan lihat secara Jadi skimming si aja. lutut ini adalah shock breakernya. Iya. Kalau di Mungkin mobil secara- kan ada ya. Ya, in a nutshell mungkin shock breaker ya, mungkin Kalau di istilahnya mobil tepat. ada begitunya, nah itu Iya, lutut kita nih. Dan dia yang jagain berat badan kita. Betul, salah Tapi satu. kalau kita duduk, dia tetap ngejagain berat badan nggak dong, Dok? Kalau duduk enggak. Nanti itu ada mekanismenya agak berbeda. Iya, betul. Oke, lanjut, Dok. Oke, kita lanjutkan. Jadi gangguan pada sendi lutut itu sangat bikin disabilitas, artinya nyeri, nggak nyaman, dan kita juga mau bergerak, berkegiatan juga tidak bagus ya. Gini ya. Oke, jadi ini tadi yang sempat kita bahas itu 62% itu terjadi saat exercise dan hampir semuanya terjadi di sendi lutut. Jadi itu kita benar harus waspada. Kita harus tahu olahraga apa yang kita lakoni, apa pitfallnya, dan bagaimana cara prevention. Coba of diulang, injury. ini benar-benar olahraga banget berduaan sih, gitu Iya. ya. Ini saya ngeliatnya ke Dokter Andika terus ya. Berduaan Kayaknya doang. berdua ya. Iya, iya. Coba diulang dong, Oke, pitfall jadi apa, Dok? pitfallnya adalah pertama kita harus tahu force-nya otot yang bermain apa. Misalkan saya mau main bola, maka saya harus memperkuat otot yang ini sama otot yang ini utamanya. Misalkan gitu. Otot paha dan otot lutut gitu Iya. ya. Bukan lutut, apa namanya? Otot Betis. paha. Dan atau betis, betis. ya. Apabila kita ingin bermain olahraga yang upper extremity, misalkan basket Iya, atau baseball misalkan, ototnya yang latihannya beda lagi. Jadi knowledge is important. Kita harus tahu apa yang mau kita latih, Lebih apa ke yang arah mau ini kita sih, lakukan. lebih ke arah karakteristik olahraganya gitu kan. Iya. Berarti kalau kita punya apa namanya personal trainer itu PT itu penting ya? Sangat-sangat. Iya, penting. sebenarnya kalau bisa punya. Kalau bisa punya. Tapi kan bayar ya. Iya betul-betul. Iya, sebenarnya. Tapi Ujung-ujungnya kalau apa? kalau misalkan nih, Dok, saya nggak Iya. ngambil yang aneh-aneh, nggak main bola, nggak begitu. Saya mau Iya. yang jalan kaki atau barangkali lari. Kan Oke. sederhana tuh, Dok ya. Iya. Masih perlu mikirin begini nggak, Dok? Sangat perlu. Lari itu sekarang apalagi lari dan sepeda lagi booming ya. Iya. Maksudnya kan kegiatan berkelompok dan menyenangkan. Dari gitu. kecil loh, Dok, bisa naik sepeda. Iya, gitu. Jadi harus mengetahui misalkan maksimal heart rate-nya, mengetahui gimana kalau inklinasi, deklinasi. Jadi mungkin sebenarnya olahraga itu kesannya having fun, cuma sebenarnya kita harus Ada ilmunya juga. Ada Jadi ini ilmunya. pemirsa nih sambil Jadi- sedikit-sedikit ya semua pertanyaan yang lewat saya udah saya cicil Iya, ya. iya. Karena banyak yang mengatakan bahwa kalau saya udah bisa, kan yang namanya lari, jalan, sepeda itu kan something yang tiap hari kita kerjakan. betul keseharian. Ha, apalagi yang mesti dipikirkan supaya nggak cedera maksudnya gitu. Oke, nanti kita mungkin ini ya, Kesana Dok, ya. lebih nanti slide lebih dalam kita akan Iya. lihat. Jadi seperti yang kita lihat tadi, hampir semuanya terjadi pada lower extremity, terutama pada lutut ya. Bahkan kadang-kadang pasien saya 1 dari 10 nih, misalkan cedera olahraga itu butuh emergency treatment, saking kita pentingnya untuk mengetahui apakah olahraga ini bagus buat kita dan Oke. apakah kita well equipped untuk kegiatan itu. Oke. Nah ini mungkin saya nggak akan jelasin secara detail. Jangan cuma dong, jangan dong. Ini Bisa sampai secara- besok. 3 dong. SKS ini kayaknya paling nggak. secara umum, jadi kenapa sulut itu sangat penting karena ini secara umum ini
lapisan permukaannya aja udah begini nih. Iya. Apalagi di dalamnya gitu ya. Jadi kita harus Maksudnya memperhatikan udah keriting gitu ya dok ya? banyak hal harus diperhatikan. Jadi lutut tuh nggak cuman buat begini doang, nggak ya gitu. Nah ini juga sama, ini saya lebih breakdown ke dalam karena biasanya cedera olahraga itu melibatkan sesuatu yang lebih di dalamnya lagi. Jadi ini ligamennya sama biasanya shock breaker tadi yang dokter Lula bilang ada di sini. Di sini deh shock breaker. Gitu. Jadi itu paling sering banget cedera, pasien saya hampir 80% shock breakernya sama urat nih ligamen. Dan ini nggak ngomongin usia ya dok ya? Nggak terpatok terkait di usia. usia, Nggak. baik. Cuma memang biasanya lebih sering terjadi pada pasien saya yang mungkin ikut-ikutan, baru ikutan. Baru gitu, mulai misalkan. belajar tapi langsung pengen gubrak-gabruk gitu loh. salah Pak. Kan nih, zaman salah. sekarang kan gampang ya dok ya, kita lihat YouTube, ini kayak si Ronaldinho bagus nih gocekan. Iya. Terus kita cobain cedera gitu. Iya, Itu paling sering sekali. Itu ada sebutannya weekend warrior namanya. Iya. weekend. CFD Bukannya- doang. Dokter CFD Andika doang. tahu mungkin. Weekend warrior, bukannya soto ya dok Bukan, ya? spesialis CFD gitu loh maksudnya. Iya. Asal Oke. CFD aja CFD ya? asal Kita lanjut ya warrior. dok ya. Ini mungkin cuma skimming aja. Kita nggak boleh kebanyakan gaya, terus. Kenapa ini slide ini mungkin lebih menekankan bahwa BW ini body weight berat badan. Pada posisi tertentu itu berat badan ditanggung itu bisa sampai 20 kali lipat. Jadi kita benar-benar itu harus apa sih, Dok? hati-hati. Deep squat. Misalkan pada basket rebound, gerakan rebound pada saat kita turun itu bisa 20 kali beban berat. Jadi cara mendaratnya harus tahu. Dok, ini yang paling penting nih dok ya. Kalau Iya. misalkan barangkali jalan aja setengah kali, Iya. nggak apa-apa lah ya. It's okay. Tapi tempatnya di mana dok? Kalau jalan? Kalau jalan itu kita Di lututnya utamakan. maksudnya kan ya dok? Iya, betul. Nih dok, ini yang banyak udah nanya adalah tadi dok, naik tangga, turun tangga. Ini bikin kesel karena orang banyak yang ngeyel. Betul. Tahu nggak sih naik tangga itu lebih berat loh. Kita ngos-ngosan. Kalau Iya. turun kan enggak. Oke, jadi maksudnya gimana dok? Jadi maksudnya kan kalau di sini sebetulnya iya. yang lebih Lebih gedean berbahaya turun itu. sebenarnya. Iya. Turun sebenarnya lebih 5 kali Iya. gitu. Tapi sebenarnya yang bikin lebih ngos-ngosan tuh yang naik loh dok sebetulnya. Iya, jadi memang itu kan yang kita rasakan, tapi ternyata dari studi biomekaniknya ternyata Karena beda kayak namanya naik Iya. itu kan dia effort untuk kontraksi memang lebih berat karena dia ngangkat badannya ke atas. Tapi begitu dia turun itu kan ada hentakan yang lebih Jadi gede. dia ngerem juga kan Iya, sebetulnya karena kan begitu kan. jeduk itu kan kalau dari atas bawah kan lebih gede gravitasinya. betul Makanya lebih gede. ada namanya deceleration force kayak Iya. Dokter Andika bilang. Jadi itu beda bikin dia cerita lebih. ngos-ngosannya sama Beda. nih kita ngomongin adalah tekanan pada sendi lutut. Betul. Kita bukan ngomongin ngos-ngosannya. Bukan effortnya. Nah, bukan kalau effortnya. effortnya kita ngomongin parunya, ntar jantungnya Iya, lah macam-macam ya. Jadi buat pemirsa ototnya. yang udah ngotot mengenai naik turun tangga ini udah selesai ya. Dan sebetulnya olahraga itu nggak mesti milih naik turun tangga sih. Nggak harus, sebetulnya nggak sangat ya. banyak variasinya sangat banyak. Nanti Iya. kita akan jelaskan ya. Oke, ini apabila kita biarkan, tadi seperti Dokter Lula bilang, apabila shock breaker sakit, aduh sakit, biarin. 3 bulan kemudian bisa seperti ini deh. Serem amat. Jadi ya, sekarang penelitian itu memang sangat berkembang ya. Jadi dalam sisi medis, apabila si cedera lutut kita biarkan, kalau zaman dulu mungkin kita lebih ke konservatif alias tidak diapa-apain. Iya. Tapi sekarang kita melihat studi semakin berkembang dan tekniknya juga makin bagus. Keterlambatan tuh cuma 3 bulan hitungannya dok. ada apa kan pasien saya cuma tiga mingguan aja dia udah mulai, pas saya melakukan pemeriksaan udah mulai. Itu perubahan apa dok yang terjadi dok kalau Ya, begini dok? jadi ini jadi ada 2 gambar, yang ini adalah yang normal, yang ini yang sudah mulai ada kelainan. Jadi ini pada kasus ilustrasi ini adalah shock breaker rusak nih, karena benturan atau karena olahraga terpuntir, twisting, dia Tulang menyebabkan rawannya dia nih jadi sebetulnya ya. Meniskusnya atau gimana dok maksudnya dok? Iya betul, meniskus Meniskusnya ya, meniskus atau shock breaker rusak. Bantalannya lah ya kita bisa ngomongnya. Jadi lucunya adalah mereka itu saling berkomunikasi. Jadi saya rusak nih gitu, yang lainnya saya ikutan rusak gitu. Kalau misalkan tidak saya diperbaiki. ikutan Ikutan, rusak. kompak, Kirain, biar kompak. tapi saya talangin deh, saya Iya, bantuin. iya. Kirain Betul, gitu bener, taunya. saya ditalangin sama si misalkan ligamennya. Ligamennya nggak kuat, ligamennya rusak, dia ditalangin oleh tulang rawannya rusak, jadi ya begini. Jadi itu semua jadi satu kesatuan, seperti lingkaran. Kenapa itu tulangnya sampai kayak berbenjol-benjol gitu dok? Nanti dok dijawabnya Iya, dok. silakan Oke. dulu dok. Padahal kan gerakannya masih itu aja. Kenapa sampai kemudian tulangnya tuh berubah bentuk gitu ya pemirsa ya? Nanti kita bahas lebih jauh. Jangan lupa telepon boleh dibuka nih. Betul banget, karena masuk segmen 3, boleh telepon ke 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk yang di luar Jakarta pakai 021 5743478 dan masih boleh kan ya via Instagram ya, ke Iya dong. @dokter_tvri. Iya tetap dialog dokter karena sehat itu asik. Iya pemirsa kita masih membahas mengenai penanganan dini cedera lutut.
Memang ngejarnya dari lutut nih pemirsa, walaupun kita kaitkan sama ortopedi. Rehab medik yang sekarang namanya SPKFR. Iya. Dan tentunya spesialis kedokteran olahraga di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dok, lanjut ya dok ya. Oke, ya. Telepon dibuka ya pemirsa, jangan lupa. Oke, lanjut dok. Lanjut Oke, dok, silakan. ya, saya lanjutkan lagi. Jadi kita tadi berhenti di sini ya, itu efeknya. Pertanyaan saya tadi kenapa berbenjol-benjol seperti Iya, ini, betul, apa ada yang terluka. terjadi? Jadi yang terjadi tadi karena dia cedera di satu organ menyebabkan struktur di sekitarnya juga akan mengalami cedera. Ini adalah end stage-nya. Jadi kalau misalkan dia sudah terjadi kerusakan yang irreversible, biasanya tulang rawannya dan tulang sekitarnya akan mengalami perubahan. Itu, Seperti dia itu. berubah karena dia bergesekan gitu atau gimana dok? Karena ada gesekan, karena harusnya kan dok di bantalan sendi itu dia ada lapisannya, tapi lama-lama dia akan menipis sehingga tulang atas sama tulang bawahnya dia akan bergesekan. Ketemu. Kalau udah kayak begini dok, yang gambarnya udah seperti ini parahnya, itu Iya. mesti diganti sendinya. Nah, tergantung, Dok. Jadi kalau misalkan kita ada kriteria klinisnya. Jadi kalau misalkan sudah memenuhi A, B, C, baru kita lakukan penggantian. Tapi kalau misalkan cuma satu sisi doang, itu masih bisa banget kita pertahankan sendinya. Diulang dok. Ini pertanyaan semua orang nih. Iya. Apakah ujungnya adalah harus dioperasi? Kan sekarang dengerin operasi ya serem. Betul, Terus iya. liatin angkanya lebih serem lagi ya dok ya. Iya, iya. Nah jadi pertanyaannya masih banyak yang kita bisa lakukan sebelum sampai ujungnya adalah operasi. Betul, ya. Jadi antara operasi dan obat itu spektrumnya sangat banyak. Jadi sekarang sudah muncul namanya pain intervention, lalu ada muncul namanya artroskopi, mungkin tadi kita sempat bahas. Ya, ya. artroskopi. Oke. Jadi- Kita bahas ya dok ya. Iya. Nextnya ada nih dok. Ada. Ya, bisa lanjut, ada. Dok. Oke, kita lanjut dulu. Ya, ini adalah tadi Dr. Lula Kamal bilang mengenai shock breaker. Ini dia. Kenapa saya tampilkan? Waduh, Duduk dok. Ini langsung. Lutut saya sakit Ya, gitu ya. langsung, Halo ya. selamat pagi. Halo dokter. Dengan siapa di mana? Pagi, dengan siapa di mana? Halo bapak ibu. Bapak deh kayaknya nih. Tuh, Halo dari Bapak. mana? Ibu Santai juga aja. mungkin kalau lutut mah. Halo Pak, Bu. Halo. Nah, Nah, kan Bapak Bapak, kan. oke, silakan. Iya Silakan, Bapak Pak. mau pesan shock breaker yang mana Pak? Oh, bukan. bukan bengkel dia. Ya gimana Silakan. gimana Pak? Silakan Pak. Halo, saya Robert Nainggolan. Iya Pak Wah, Robert. mantap Pak. Silakan Pak Robert. Nainggolan. Iya. Saya mau tanya ini dok. Silakan Pak Robert. Saya mau nanya nih, Silakan Pak. Ya. boleh, Silakan Pak Robert ya. kaki saya ini dok, dua-dua kiri kanan lututnya itu, Sakit. iya Sakit. kaki Pak. saya Iya. kiri dan kanan lututnya itu pernah saya periksa ke dokter itu pengapuran dok. Baik. Ya. Oke. Kemudian Pak. Ya pengapuran. Itu apakah karena pengapuran ini, apakah ada obatnya dok? Ya. Nanti Pak, Bapak usianya berapa Pak? Saya usianya 72 mbak. Oh, segitu. Oh, 72 tahun. Ada pertanyaan Ah Dok? iya dok, kalau ada yang pengen tanyain soal. Oh ya, silakan. sudah pernah berobat apa aja Pak Robert sebelumnya untuk keluhan lututnya? Apakah minum obat atau fisioterapi? Saya Iya Pak, gimana Pak? Bapak. 5. saya pernah ke dokter. Oke. Saya pernah ke dokter di ronsen, lalu dikasih obat, tapi saya obatnya lupa dok gitu. Oh. Oke. Oke, jadi dengan obat tersebut ada perubahan nggak Pak? Ada perubahan sedikit, Tapi tapi kadang-kadang masih terasa sakit dua-dua lutut ini. baik Pak, Oke, ya oke. kita tanyakan lebih jauh ya Pak. Terima kasih Pak, didengarkan jawabannya Terima via kasih. televisi ya Pak Baik. ya. Ya, terima kasih Pak Robert. Baik, terima Oke. kasih. Silakan dok. Langsung dijawab, Iya. oke ya. Untuk pertanyaan Pak Robert tadi, sakit lutut itu seperti kita balik ke slide itu hampir semuanya sakit lutut ya. Jadi apakah dengan obat, pertanyaan saya satu adalah apakah dia membaik dan berapa persen? Apakah membaiknya lebih dari 50%, maka kita tidak perlu tindakan. Oke, Tapi kalau udah, membaiknya cuma sedikit, mungkin Pak Robert sudah sempat ada hint ya, membaik sedikit itu sakit lagi. Maka kita harus melakukan pemeriksaan tambahan. Oke. Pemeriksaan tambahan yang nanti kita akan bahas ya Pak Robert ya. Kita Ya. kaitkan sama yang penanya kedua ini. Iya. Halo pagi, halo dokter dengan siapa di mana? Halo, selamat Halo. pagi. Halo. Iya. Oh, Pak Sanusi Kaplale dari Pamulang, silakan Apal banget Pak ya, Pak Sanusi bener. Oh bener Pak Sanusi dari Pamulang loh. Betul. Halo Pak Sanusi. Lalulah Mbak Dokter Andika Iya, Pak. sama Dokter Ganteng nih, Dokter Demi ya. Iya, betul Pak. Begini, ini ada seseorang usia 50 tahun. Iya. Dia pekebun, petani. Ya. Oke. Dia bisa turun naik gunung yang tinggi itu kok
nggak ada cedera lutut, nggak ada, malah pakai parang salawaku itu dia biasa pameri biasa itu alang-alang itu. Oke, Mantap. kita Itu tanya ya Pak. Kenapa? Kok Itu bisa gitu ya, Pak? Pertanyaan saya, ya masalah lutut usia yang di atas 50 dengan usia yang muda naik tangga, tahu-tahu udah Iya. Beda Oh, cerita itu ya, lagi langsung dapat sakit nggak itu. enak. Oke Betul. Pak, kita tanyakan ya Pak ya. Mantap, terima kasih Pak Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wabarakatuh. Dok, ini juga banyak yang bertanya sekalian juga mirip dengan Pak Sanusi. Ya. Banyak orang-orang yang tadi umur 40 udah pengapuran segala macam Iya, udah sakit. betul. Tapi juga banyak loh yang umur-umur 60 masih lomba lari maraton. Iya, Nah, itu betul. loh yang banyak ditanyain. Seperti apa sebenarnya dari sudut pandang ortopedi melihat hal ini? Dia manis loh ngomongnya 60, nggak mau dia ngeliat ke saya dok. Makanya begini Tapi saya ngeliatnya. nggak apa-apa kok dok, lututnya nggak masalah. Atau perlu diperiksa. Gimana Oke, Dok? jadi pertanyaan sangat bagus karena ini kritis ya gitu. Kok ada umur lebih muda lebih sakit gitu. Iya. Jadi gini, ternyata dari beberapa studi medis itu pengapuran itu bukan cuma karena wear and tear. Mungkin wear and tear itu kayak Kepake terus gitu ya. Ternyata ada faktor biologinya. Apa tuh? Maksudnya genetik itu dok? Yes. Oke. Ada beberapa faktor genetik menyebabkan kerusakan itu lebih bisa terjadi biarpun usia masih di bawah 50. Oke, dok, nih pertanyaan tambahan gini dok. Ya. Kalau misalnya seseorang kan berhubungan sama berat badannya juga ya dok ya, karena berat Betul. badan itu kan nambahin dong permasalahan. Betul. Yes. Kalau dia gemuknya dari masih kecil, Oke. apakah kemudian kan udah biasa dong semuanya orang bisa gemuk gitu ya? Apakah jadi bermasalah atau jadi malah nggak terlalu bermasalah? Oke, ini ada pertanyaan bagus ya Dr. Lula. Jadi justru ini namanya ranahnya obesity in children, in pediatric. Itu berdasarkan studi medis memang itu lebih rentan menyebabkan dia pada saat usia dewasa itu dia Kena akan OA. Yes. Jadi dari kecil dia gemuk itu tambah nggak bagus Iya, ya karena udah sebetulnya. pakai dari kecil. Yes, betul. Gitu. Lebih wear and tear serta Oke. faktor biologi. Mungkin dari orang tuanya ada apa? Ada permasalahan, Enzimatiknya ada bermasalah dan Dok, sebagainya. tadi kan dok mengatakan yang pertama ya Pak Robert ya, Ya. harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Betul, Pemeriksaan ya. lanjutan itu apa dok? Oke, jadi untuk ranah cedera lutut itu kita ada namanya pemeriksaan MRI, Dok. Jadi MRI itu penting sekali untuk Orang apa? Pasien-pasien tuh yang MRI biasanya kepala loh dok, ini lutut di MRI juga dok? Iya, Kalau kita betul. malah banyakan lutut ya. Banyakan Dok, lutut ya. gitu. Dokter Andika mungkin banyakan Paling lutut rajin ya. kita MRI. Jadi kita dikasih fotonya lapis demi lapis, Betul. yang dilihat apanya dok? Ya. Yang mau dikejar apanya? Ya, Ini berdua itu- mau ngejar apanya sih? Betul, betul. Iya, kita lihat banyak macam. Kayak tadi misalnya ada yang cedera di ligamen, Iya. gimana Oh, kondisi oke. meniskusnya gitu. Iya, betul. Jadi tadi Dok semua yang struktur yang kita perlihatkan di slide itu bisa kelihatan. Bahkan pembuluh darah saya bisa evaluasi. Iya. Nah, model yang harus di MRI itu gini, misalkan saya udah dikasih obat saya nggak berhasil, langsung MRI, atau barangkali ronsen dulu dia lebih murah dok, gitu, atau Betul, gimana? ya. Kalau tadi kasusnya Pak Robert itu sebenarnya kenapa MRI? Karena beliau sudah di ronsen juga. Iya. Sudah di ronsen. dan di Angkat lagi ronsen ya, Dok, ya. kayaknya cuma Oke. disebutkan pengapuran. Rame nih hari ini. Ya, Halo lanjut. dokter, pagi dengan siapa di mana? Ibu? Halo, selamat pagi. Ibu bukan nih? Ini kok maksa banget ya, Pak? Silakan Ibu Pak. bukan, Ibu. Silakan Pak, suaranya Bu. Pak belum terdengar. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya. Halo, Oke deh. Bapak, Ibu. Oke, ini kayaknya terputus mungkin ya. Oh, iya, Nanti oke. kalau dia tiba-tiba bersuara ya kita tanyakan Kita lebih tanya jauh lagi. ya. Baik Oke, dok, iya. jadi berarti pokoknya tahapannya ronsen dulu. Yes. Kalau udah ronsen kelihatan udah jelas oke lah ya. Tapi kalau kita tadi udah tahu pengapuran, emang mau diapain dok? Nah itu dia. Jadi pengapuran itu Dok, jadi kita grading lagi tuh. Ada stage-nya 1 yang masih bagus atau stage keempat yang tadi yang udah Yang tulangnya udah parah biasa. gitu. Nah, masing-masing stage kita treatmentnya beda-beda Dok. Jadi Yang ada- tadi yang paling parah, yang udah tinggal separuhnya tuh Keriting. udah berantak Ah, banget tuh keriting itu, tulang. itu tuh udah pasti operasi atau masih ada cerita lain? Nah, uniknya adalah saya pernah ada dapat pasien yang grade 4, itu pokoknya dia bilang ke saya, apapun itu Dok, saya nggak mau operasi. Oke, kita hargai itu, kita coba carikan Jalan strateginya ya. Akhirnya kita lakukan yang namanya modulasi nyeri dengan pain intervention. Tadi yang saya bilang Dok, antara konservatif sama operasi sekarang di tengah-tengahnya itu sangat Banyak sekarang jadi banyak tebel sekali. nih. Dulu padahal pilihannya cuma dikit banget ya Dulu dok kita ya. pilihan senjatanya cuma 2. Iya. Sekarang kita ada 5, 6, 7 lah. Dokter ada nggak sih slide-nya yang pengobatan-pengobatan biar kebayang aja gitu Nah, pengobatannya? kebetulan karena ini sport injury atlet, jadi saya lebih ke langsung artroskopik Dok. Jadi tidak ada yang tadi pain intervention dan Iya. sebagainya, tapi sebenarnya Artroskopi ada. apaan sih dok? Jadi artroskopi itu sebenarnya metode minimal invasif, jadi bukan operasi besar. Dia itu tujuannya awalnya sebenarnya adalah diagnostik pasti. Misalkan sakit lutut nggak jelas nih, udah 3 bulan, udah diobatin, udah fisioterapi, udah ke dokter Andika misalkan, udah sport specific treatment masih sakit, kita lakukan artroskopi. Diapain lututnya? Jadi mungkin saya dari Sebelum sejarahnya. dijawab dok ya, tamu saya udah datang dok. Udah Oke. nunggu di pintu tuh Iya. soalnya ya. Hai dok. Ada dokter Ida Narulita Dewi, Silakan, spesialis Dokter Ida. KFR. Silakan
silakan Dokter Ida. Waalaikumsalam Dokter Ida. Silakan Dokter Ida. Silakan. Dok, mau nanya dulu Dok, penasaran nih. Nama dari SPRM berubah jadi KFR itu sejak kapan sih? Dan apakah semua yang dulunya RM berubah jadi KFR semua? Semua berubah. Berarti yang tadinya RM jadi KFR semuanya sekarang. Jadi Sudah yang gini, lebih dari kita ngomongnya rehab medik terus dicari nggak ada SP rehab medik, itu KFR kedokteran pokoknya fisik ya. rehabilitasi Ah, sekarang. oke. Fisik dan rehabilitasi. Dok, sebelum ke dokter ya dok, materi dan lain-lain, selesaikan artroskopi dulu ya dok ya. Karena sebetulnya diapain sih lututnya waktu di artroskopi itu? Iya, jadi gini dok, untuk artroskopi itu dia intinya adalah kita mau melihat langsung ke dalam lutut. Berarti Dengan- dimasukin dong, dibuka dong lutut saya. Ada makanya namanya minimal Langsung stres, invasif. dibuka dong gitu. Enggak, sebenarnya dibuka enggak. Jadi kita ada pakai teropong. Teropongnya itu diameternya sangat kecil, hanya 4,0 mm. Bahkan nggak nyampe setengah senti. Iya. 4,0. Jadi lukanya itu kecil sekali dan itu juga tidak akan mengganggu proses fisioterapi. Iya. Nanti pasca Jadi tindakan. bukan dibuka tapi dicoblos. Nah, Cialah sama Iya, aja. dicoblos Iya. betul. Iya. Iya. Pernah periksa PCR dicolok, nah ini ya hampir sama ya. Kan lembaga Iya. udah ada di sini. Tapi kan nggak Iya. diurak-urak ya dok ya, dan langsung nggak. Pokoknya habis itu setelah itu bisa berkegiatan lagi kan? Yes, jadi tergantung kasusnya dok. Misalkan kasusnya ringan, hanya mungkin cedera meniskus saja, kita lakukan penjahitan, selesai. Ada juga pasien saya Maaf yang dok, dilakukan penjahitan? pada Bantalan bantalan tadi. sendinya. Iya, yang tapi cedera. maksudnya dengan lubang yang cuma segitu? Bisa. Jadi kita pakai teknik yang minimal invasif, yang pusing pokoknya dokter yang pasiennya terima beres. Ya. Makanya sekolahnya lama. Entar dulu, dokternya terima beres, ntar aja pusingnya pas bayar bill ya. Doa sama pasiennya. Entar belakangan. Gimana sih dok? Aduh. Iya. Nah dok, banyak pertanyaan gini, kan ada 3 spesialis nih. Betul. Udah datangnya aja bikin bingung katanya si pasien-pasien. Tapi pada dasarnya waktu dari sini apakah lempar ke sana pasti ke rehab medik itu pasti kebawa semua. Mau saya masuk ke dokter atau ke dokter Dika langsung ke sana atau gimana sih sebetulnya nih urutannya? Silakan dok, nih rehab medik posisinya di mana tuh masih banyak membingungkan. Kalau mau pakai materi juga boleh. Oh, boleh. Gak boleh lu dok, gak Jadi, boleh katanya dok. Kayaknya disuruh tahan dulu dok, kira udah jeda siap. dulu tuh. Udah. Nah, pemirsa pasti penasaran kan sebetulnya posisinya rehabilitasi medik itu di mana, terus kapan dia masuknya? Boleh nggak saya datangnya langsung ke rehab medik? Misalnya saya tahu, pas ini saya mesti fisioterapi misalkan. Iya. Boleh nggak? Nanti kita jawab. Dan masih boleh juga telepon ya. Boleh Walaupun dong. rame banget tadi teleponnya di 5743476 dan untuk luar Jakarta pakai 021 5743478. Untuk yang Instagram kayaknya udah ngantri banget tapi juga masih boleh dicoba aja Iya. di @haldoktertvri. DM aja ke situ. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngebahas soal cedera lutut. Nah sekarang udah ada dokter ortopedi, dokter Demi sama dokter Ida nih dari KFR-nya. Nah, jadi nih pemirsa, kita pertanyaan pertama adalah posisinya rehabilitasi medik itu di mana? Ya. Boleh nggak langsung ujuk-ujuk ke sana? Dok, saya mau fisioterapi, lutut saya nggak enak. Langsung gitu Iya, ya. betul. Langsung materi dikeluarin ya dok ya? Boleh juga ya Atau dok mau ya? dijawab dulu? Oh, Bisa enggak saja. langsung sana ya? Ya boleh, boleh dok. Mau dijawab. Boleh. Ya sambil. Jadi gini, oke nggak apa-apa sambil. Jadi ke rehab dulu atau ke ortopedi dulu tergantung. Biasanya kalau faktor cedera itu biasanya ke ortopedi terlebih dahulu karena mesti diakses dulu oleh dokter ortopedi. Problemnya apa? Ada kerobekan atau dan lain-lainnya ya. Faktor. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk dok saya si fisioterapi Iya. ini dok udah tahu deh Tapi dok. kalau gitu. kronis, degeneratif itu lebih banyak ke rehabilitasi medis. Begitu. Itu pun ya, kalau baik. kasusnya berkelanjutan dan bantalan sendinya Habis mulai gitu habis ya? gitu ya. Langsung lagi ke Sebelum dokter terjadi Demi. deformitas, Oh, oke. mending di Walaupun saya ke Rekonstruksi. sana, dikirim juga dong ke sini, begitu kan? Nah, iya. jadi maksudnya gini, mau masuk dari manapun nih pemirsa nggak ada yang salah. Iya, betul. Nanti di dokter ini kompak kok gitu ya. Nanti akan dikirim ke tempat yang bertanggung jawab Iya, gitu. tapi juga bisa dokter Demi kalau ditindakan ke dokter Ida lagi. Iya, rehabilitasi betul. pas kita operasinya. kompak demi Betul. kebaikan pasien. Iya. Maksud baik lah. Patient center. Langsung dong. Insya Allah. Jadi saya langsung saja karena tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Demi masalah bagaimana anatomi, struktur anatomi dari lutut dan proses mekanisme terjadinya cedera. Jadi saya nggak membahas lagi seperti itu. Saya dari sisi rehabilitasi medisnya, bagaimana penanganannya saja. Salah arah dok. Perboden dok, perboden. Oke. Jadi prinsip dari rehabilitasi dan menangani cedera lutut ya itu adalah memperluas, mengembalikan kembali lingkup gerak sendinya agar normal dan bebas dari nyeri seperti itu ya. Kemudian melakukan biasanya melakukan pemulihan dari kekuatan otot dari karena lutut
otot yang paling besar adalah quadriceps dan hamstring. Yang pergerakannya kalau quadriceps untuk meluruskan atau Luruskan ekstensi lutut, ya, seperti itu. Kemudian hamstring untuk menekuknya, seperti itu ya, menarik. Kemudian mencapai fungsi proprioseptif dari sendi yang normal. Ini Ya. namanya kan keren-keren dok ya, namanya quadriceps sama hamstring. Ini kalau nggak ngerti pokoknya paha aja ya dok Paha, ya. otot sebelah. paha depan, Quadriceps otot itu paha depan, belakang. hamstring paha belakang gitu. paha kalau tiga- belakang. Ini kalau ngomongin bertiga, ini kita repot sendiri. nanti Bisa soalnya akhirnya nggak ya. ada paha atas paha bawah itu. Nggak ada. beda. Itu kalau makan ayam baru Itu ada. lain. Ayam goreng banget sih. Oke, jadi goalnya dari rehab adalah mengurangi inflamasi, mempertahankan kembali lingkup gerak sendinya sehingga berfungsi kembali seperti sedia kala ya, sebelum sakit, sebelum cedera. Kemudian meningkatkan dan mempertahankan ketahanan dan kekuatan otot ya. Jadi kalau pasien-pasien yang misalnya mengalami cedera, kemudian dia mengalami rest yang lama gitu ya, atau salah mekanisme penanganannya, maka akan terjadi kelemahan dan Dok, ketahanan. sampai kapan kita masih bisa fisioterapi lewat dokter? Sampai kapan kemudian dokter udah mengatakan, oh kita udah masih tindakan lebih jauh, lempar ke dokter Demi gitu. Kalau tidak ada pengurangan dari nyeri, kualitas nyeri ya, karena kan nyerinya up Setelah and down. berapa lama fisioterapi? Tergantung pasien, setiap pasien berbeda. Tergantung kasusnya, Tapi kira-kira tergantung dok kayak prosesnya. pengapuran deh yang paling gampang ya dok ya? Pengapuran itu degenerative disease biasanya lama gitu kan. Kalau degenerative disease ya. Kemudian tergantung juga pola lifestyle-nya si Iya, pasien betul. seperti itu ya. Kan pasti gini ya dok, ya misalnya ternyata pasiennya juga kegemukan, obesitas Kegemukan. misalkan. Pasti kan dokter juga bilang, oke kurangi berat badan juga. Boleh, Berarti ya, kan kurangi. semua penanganan ini plus mengurangi berat badan, baru kita lihat hasilnya. Iya. Kalau ternyata nggak berhasil juga, dan pasiennya juga udah deh dok, saya dikasih yang lain lagi deh yang nggak begitu, baru kemudian ke dokter Demi gitu. Iya. Atau misalkan jangan dulu atau gimana? Iya, mesti holistik ya, dengan exercise dan lain-lainnya. Tapi kalau pasien yang kira-kira kita radiologi ronsen bantalan sendi mulai menipis dan degeneratif kalau degeneratif disease ya, OA misalnya, misalkan ada deformitas berbentuk valgus, ya seperti itu ya, seperti itu varus ya, itu grade 4 gitu, grade 3 dan 4 kita sudah harus konsultasi lebih jauh. Berarti cerita pengapuran itu kan OA kan? Nah, nama-nama kerennya itu osteoartritis, Iya. tapi adalah si pengapuran tadi. Karena kalau orang awam, pengapuran kok saya nggak OA? Iya. Kan gitu. Biasanya begitu Jadi, ya. kan, Iya, biasanya begitu. Jadi kan repot ya dok ya. Intinya kalau udah tua itu larinya ke arah sana ya dok? Biasanya umumnya. Baik dok, lanjut dok. Kemudian mengembalikan kembali pola jalan gitu ya. Pola jalannya kemudian mencapai proprioseptif tadi. Proprioseptif itu adalah bagaimana kita itu paham atas posisi gerak. Gerak, iya, Dan- merasakan gerak. Aduh, ya. kita Merasakan mesti gerak. belajar posisi gerak yang benar. Yang Silakan tepat. dok, Silakan dulu, dulu, dok. dok. Ya. Oh, Telepon iya. kita terima dulu. Halo dokter pagi, dengan siapa di mana ya? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ya Bapak, silakan Silakan, Pak. Pak. Dengan siapa di mana Pak? saya dan Krisna di Kalibata. Silakan Pak. Pak Trisna. Ya, saya 50 tahun, Ya Pak, rutin berolahraga. mantap. Nah, yang saya pengen tanyakan kepada para dokter, Bu Dokter, saya lari sekian puluh kilo, oke. Oke. Kemudian selesai nyetir, nah itu lututnya jadi sakit. Saya kalau lagi lari tuh nggak ada masalah gitu. Oke, Ya, jadi ya. pertanyaannya, Yang saya tanyakan, penyebabnya apakah, ini adalah si cara duduk larinya saya ya? yang salah? Atau duduknya yang salah? Oke, Ah, baik. Jadinya kemudian satu lagi, Ah, terkadang kita itu kan suka sulit menentukan apakah lutut kita ini kan suka sakit karena ternyata hamstring kita lemah. Bisa. Nah, Terus? yang gimana ya, maksudnya kita ini sebagai orang awam, cara menentukan bahwa kita sudah harus ke dokter atau belum atau tidak itu bagaimana? Karena kadang-kadang cuma diurut-urut aja udah Enak kan? enak lagi. Oke dok. Oke, Iya, iya, benar-benar. Panjang penjelasannya. Betul. Oke, Itu aja dok. Ah, Sehat-sehat oke. dok semua ya dok. Ya, Ya. Bapak Terima juga sehat kasih ya ya. Pak. Makasih Tapi banyak. pertanyaannya bagus. Pertanyaan Karena bagus. ini Betul. pertanyaan Pertanyaan awam bagus. banget dan Betul. memang maksudnya itu yang kita kerjakan sehari-hari Sehari-hari, begitu. ya, betul, itu Bayangin paham. lari berkilo-kilo puluhan kilo nggak napa-napa, pas begitu udah duduk di tempat itu apalagi pegel gitu langsung kerasa. Tuh gimana tuh dok? Oke, jadi itu saya mungkin ambil analogi seperti mas saya jawab duluan dok. Jadi analoginya itu seperti orang yang lagi excited. Kalau kita lagi excited melakukan kegiatan yang menyenangkan Lupa, bersama-sama, ya.
itu endorfinnya meningkat. Iya. Oke. Endorfin meningkat, kita happy dan sebagainya. Mau 100 kilo juga mungkin nggak masalah. Si endorfin yang nolongin ceritanya ya dok. Sama Betul. juga dok, adrenalin juga ya. Adrenalin kan Betul. juga ngurangin nyeri juga. Jadi itu lebih kepada bukan hanya faktor mekaniknya saja, tapi ada biologisnya tadi yang kita diskusikan ya. Begitu kita lagi idle atau lagi tidak ada bersama kegiatan yang menyenangkan itu, nyetir kan nggak menyenangkan ya, macet lagi. dan sebagainya, psikologis. Jadi itu akan memicu namanya efek neurotransmitternya itu sehingga menyebabkan dia jadi lebih gampang nyeri. Oke. Jadi Begitu. sebetulnya keadaan nyetir itu adalah keadaan yang normalnya kan dok? Normal, Karena betul, kan waktu ya. pas kita lari itu lagi endorfin keluar, adrenalin keluar, lagi pokoknya semangat Ya, deh kita lagi ya. semangat, lagi Jadi senang. kita ketutupan nih sebetulnya. Ya. Jadi sebetulnya yang bapak rasakan sekarang itu berarti ada permasalahan dong jadinya. Ada permasalahan karena pada kondisi yang kita normalnya itu dia sakit, berarti ada something wrong berarti. Tapi kalau dia bilang dipijit bentar ya dok, udah enak gitu. Iya, itu tadi terkait dengan pertanyaan nomor 2. Kenapa setelah dipijit enak? Karena salah satu treatment yang buat cedera lutut itu adalah pijat memang. Masas. Karena nyeri otot itu adalah penyumbang jadi nomor 2 untuk nyeri lutut. Iya. Oke. Hamstring. Jadi kalau nyeri lutut itu ceritanya belum tentu karena lututnya rusak. Belum Bisa tentu. saja karena ototnya. Jadi gini, mungkin aku mau nambahin dikit ya. Kalau Boleh. kita bicara dari segi cedera ini kan kadang-kadang dia melibatkan juga otot. Bahkan somehow tuh kadang-kadang sometimes kalau lututnya kita cedera, itu otot sekitarnya jadi negang. Iya. Oke. Nah, ketegangan ini tuh sakit, nggak enak. Nah, makanya begitu kita masas, itu biasanya enak. Termasuk orang kayak keseleo juga ya dok ya? Betul. Keseleo Iya. di kaki nih, di ankle. Iya. Itu kalau misalnya dimasas, itu dia akan merasa lebih nyaman. Kenapa? Otot yang negang, karena dia mencoba Yang untuk kontraksi ngejagain nggak itu, asik itu kontraksi kan? nggak asik, lebih lentur, lebih enak. oke. Tapi sebenarnya kerusakannya masih ada di situ. Iya. Belum selesai. Belum selesai jadinya. Belum sebenarnya. selesai, betul. Oke. Kalau memang dia karena keseleo, karena ligamennya gitu. Jadi Yes. memang kita mesti paham bahwa mijit itu memang membuat enak. Tapi nggak Dia selamanya akan menyehatkan. memberi kenyamanan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Itu, Belum tentu belum tentu menyelesaikan menyelesaikan masalah. masalah, Kan betul. bisa aja juga, misalkan memang ototnya doang gitu ya dok ya. Kan Iya. berarti selesai dong sampai situ. Kalau tegang Yes. doang nih, Tegang ya. aja. Tapi kan belum tentu cuma ototnya Betul. aja. Biasanya gitu. lebih dari satu. Jadi bapak, kalau itu berulang, bapak udah harus periksa. Takutnya ada sesuatu nih di ototnya. Betul. Nah, kapan kita jalan-jalan ke dokter Ida nih? Apakah masas tersebut bisa kita analogikan dengan fisioterapi? Salah satu dari teknik saja seperti itu ya Iya. untuk merilis pin tadi seperti itu adalah merilis spasme dari otot-ototnya. Iya, itu dia. Tapi kalau misalkan kekakuan posisi tertentu dalam jangka waktu yang lama memang orang-orang yang memiliki degenerative disease cenderung mengalami seperti itu. Nih, jadi yang tadi penting yang disebutin sama dokter Ida adalah kita mesti ngerti nih posisi tubuh kita nih, belajar nih Ergonomik kita posisi, nih. ya. Jangan-jangan kita ada yang salah yang kita kerjakan terus-menerus berulang. Terus kemudian kita tahu pola jalan. Iya. Kok jalan aja belajar lagi Belajar sih lagi, gitu kan benar. ya. Tapi ternyata harus tuh dok. Iya, harus pola jalan juga harus tepat karena titik tumpuk ada ground of force dari bawah ya, yang tidak hanya dari atas saja, jadi tumpuannya di lutut. Oke, nanti pemirsa saya akan tanyakan cara jalan yang benar, pola jalan yang benar. Kita sekarang IG dulu Iya, ya, udah saya kalau nggak banyak dimusuhin sama banget. yang lain. Oke, baiklah. Instagramnya boleh dibuka, Mas siapa ini? Sekarang Mas Adit ya? Dari Feni. Oh, kayak kenal ya. Pagi dokter, mau tanya mengenai cedera saat olahraga tapi bukan tentang lutut. Adik saya kemarin main futsal, lalu jatuh. Tangan kirinya patah. Wah, ini udah patah nih. Oke, ini udah udah jelas ya. menderita demi nih. Sampai bengkok. Kalau ntar udah sembuh, kira-kira efek karena bekas tulang patah itu ke bawah sampai dewasa nggak? Dokter Demi? Bengkoknya gitu. Iya. Iya. Berarti ini saya langsung jawab Boleh, aja. silakan. Dan untuk Ibu Feni Sasmita, pertanyaannya apakah dia efeknya sampai dewasa? Jadi mungkin karena ini nggak terlalu spesifik kasusnya, saya jelaskan aja skenario ABC-nya. Kalau misalkan dia patahnya, misalkan di tulangnya kan tangan ya, misalkan di sini, di apa namanya, di daerah yang Radius bukan pun. sendi, Iya. itu dia kalaupun ada bengkok, kita bisa fix, kita Saya perbaiki. dilurusin lah ya. Betul. Tapi kalau misalkan cedera, misalkan paling sering itu kan gini. Iya, di pergelangan ya. Ini yang sakit nih, yang frakturnya misalkan. Nah ini lebih tricky. Misalkan dia melibatkan sendi, kalau misalkan kita biarkan saja, nanti dia bukan hanya bengkok saja, tapi gangguan pergerakan. Misalkan Iya, nyangkut untuk ya, Dok, ya? ganggungnya, untuk memegang sesuatu akan ada gangguan kalau kita tidak treatment dari awal. Nah, jadi berarti setelah udah nggak sakit, udah nggak bengkak, Ya. kita mesti periksa lagi lebih Harus jauh. diperiksa wajib. Jadi Mbak Feni, adiknya dibawa untuk periksa lebih jauh ya. Iya, betul. Dan kalau misalkan bengkaknya nggak hilang-hilang, sakitnya nggak hilang-hilang, mampir juga ke dokter Ida, jangan lupa. Betul. IG yang lain kita hutang dulu ya. Kita jeda bentar ya. Tetap jalan dokter karena sehat itu asik. Bisa
saat ini kita janji ya untuk membalas semua IG yang udah masuk ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Omongannya masih sama mengenai cedera lutut, tapi IG-nya udah banyak banget dan kadang-kadang kemana-mana biasanya ya. Coba kita Silakan lihat. yuk kita buka lagi. Ayo silakan. Kak. Simple Val. Penyebab sakit lutut setelah berolahraga apa saja dan bagaimana penanganan yang tepat? Oke. Oke, dua-duanya nih kalau ini sih. Ini mungkin Ke Dokter Ida dulu aja. Dokter dulu deh. Silakan Dokter Ida. Ya, penyebab sakit lutut, dok, siapa nah? Mbak Simple. Mbak Simple. Mbak Val. Bukan Mbak Simple. Mbak Val biasanya. Mbak Val. Penyebab sakit lutut setelah berolahraga apa saja dan bagaimana penanganan? Kalau bukan karena trauma, mungkin karena timbunan asam laktat karena mungkin pemanasannya kurang atau dan lain-lainnya ya bisa jadi ya. Biasanya tapi tidak lebih dari 2 hari. Rasa pegal atau itu ya bisa dikopres. Nih, saya tetap mesti nanya ke sebelah saya Dok ya, Iya, karena dia betul. paling demen Iya, ngomongin betul. begini. Oh itu bagus tuh Sat, Karena kita bidangnya jangan lutut dong, sakit Iya, dika. jadi gini, ada nyeri yang disebut dengan DOMS ya. Tadi delayed onset of muscle soreness. Udah yang agak memang- pinter loh saya kalau cuma Nggak tahu DOMS doang kan, doang. tapi emang tadi benar, biasanya 2 hari hilang lah, atau 3 hari hilang. Tapi kadang-kadang juga ada memang ada overuse kalau kita bilang. Jadi overuse adalah kondisi di mana otot pahanya, tendonnya, atau tadi sutur di dalamnya itu sebenarnya memang dia Ada masalah? bermasalah gitu. Oh, Sehingga oke. karena dengan beban latihan yang terus-menerus, itu dia akan merasakan adanya nyeri. Jadi gini, kalau misalkan udah 2 hari ini Dok, nggak hilang ya Dok ya, kan saya ke dokter nih Dok ya, dokter akan fisioterapi atau langsung ronsen? Kalau nggak ada cedera ya kita mungkin berpikirnya kalau lebih ke otot ya. Jadi Oke. mungkin dilakukan dengan terapi modalitas Nah, biasanya. dicobain lebih dulu karena bercepat. terapi, ternyata nggak gimana-gimana, kita serahkan kepada yang berdua. Ya, oke lah gitu ya. Baik, lanjut. Lanjut lagi ada dari mana nih? Pagi Dok, nenek saya, dari Luoya Maharani. Lucia Maharani. Oke. Pagi Dok, pagi. Nenek saya divonis menderita osteoartritis tadi ya Dok ya, OA Iya, ya. OA, betul. Pengapuran kalau bahasa gampangnya mah. Dan harus terapi selama 2 bulan. Nah, saya mau nanya sebagai anak muda, gimana cara mencegah OA sendiri? Karena OA itu kan pas usia lanjut, Dok. Jadi saya ingin berkaca dengan kondisi nenek Ini saya. keren banget loh dia udah mikir Iya. jauh ya. Medicine. Visioner. Supaya di usia tua nanti saya tidak mengalaminya. Gimana Oke. Dokter Demi? Baik, Lucia. Mbak Lucia. Jadi ini bagus ya. Jadi berpikiran ini memang saya harapkan di masyarakat kita banyak begini. Betul banget. Preventif. Jadi OA itu tadi kita sudah bahas ya Dok ya. Jadi memang bukan hanya karena faktor turunan, tapi faktor lingkungan. Baik. Jadi ada yang namanya secondary OA, misalkan ada cedera atau misalkan jatuh dari sepeda, bentur, itu bisa jadi faktor memicu OA atau pengapuran. Itu Iya. yang kita bahas. Betul. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama satu active healthy lifestyle. Betul. Yang kedua Pola hidup adalah sehat, oke. yang kedua adalah sebenarnya ada di slide saya nutrition. Nutrition is sangat penting sekali. Nah, itu Dok. Ini kan banyak orang yang make glukosamin kondroitin. Kondroitin. Nggak nyebut merek ya saya ya. Nyebut merek saya Pak. Iya, iya. Ini masih bermanfaat nggak sih Dok? Oke, jadi glukosamin dan kondroitin sulfat itu pada dasarnya adalah normalnya yang ada di sendi Sendi. kita, cairan sendi, termasuk di lutut, Ya. bahu dan panggul dan sebagainya. Iya. Jadi dua-duanya penting. Itu sebagai Iya, iya untuk tahu. mencegah kontak antara dua tulang dan elastisitas sendinya agar lebih bagus. Oke. Karena dia sebenarnya bukan cuma cairan, tapi cairan yang punya sifat agak kental ya. Iya. Jadi dia semacam Kayak ada pelumas bumper gitu ya. effect. Ya, Tapi gitu. tentunya kalau keadaannya belum parah-parah amat. Iya. Yes, Ya, betul. Kalau udah parah banget mah ya ceritanya udah lain, modalitas cerita. yang lain yang harus Betul, dikerjakan. iya. Gitu. Oke. Tetap itu. Oke, lanjut boleh ya ini? Iya. Oke. Masih antri soalnya ya. Mangga Kak. Revi Rizka. Oke ya Dok, saya pernah dislokasi tahun 2002. Oke. 20 tahun yang lalu nih, beberapa Iya. kali sempat dislok lagi tapi nggak separah yang awal. Saya suka jogging pagi, apakah oke olahraganya? Berapa menit minimal dan maksimal joggingnya? Wah nih dokter Dika banget yang mau ngejawab, dia sampai tahanin gitu ya dok. Iya, ya? Dokter Tahanin Andika ya. yang jawabnya. Iya, oke. Jadi sebenarnya gini, kita mesti ngeliat ini dislokasinya apa. Mungkin maksudnya kalau ngomongin lutut mungkin patella ya seringnya. Kayaknya Dok, ya. patella femoral. Dislokasi patella. Jadi Kelihatannya. kita mesti ngeliat juga sebenarnya kondisi ini Mbak atau Mas ya? Mbak. Revi kayaknya Mbak Revi ya. Mbak Revi ya. Rizka, Ya, ini kita mesti ngeliat juga nih Mbak Revi ini bagaimana kekuatan ototnya. Karena kalau misalnya kita bicara dia pernah dislokasi kan takutnya ada sobekan ya Dok ya Betul. pada ligamen yang menahan si patellanya ini. Betul. Nah, kalau patella Oh, ligamen lagi begini pinter banget tuh dok. Ah demen deh Saya saya pindah lihatnya. ke situ Ayo, boleh, deh. nggak ada Oh, apa-apa. iya, sini. Jadi kalau misalnya kita bicaranya ada ligamen yang sobek, maka Iya. kalau nggak dioperasi kan yang Iya. bertanggung jawab untuk menguatkan kan otot mau nggak mau. Betul. Jadi kita mesti ngelihat Mbak Revi atau Mas Revi ini
Ini sebenarnya rame-rame fotonya nggak tahu nih. Nah itu gimana kondisi ototnya gitu. Kalau misalnya ototnya cukup kuat dan memang selama lari ini nggak ada masalah, Kalau mungkin gitu aman. kan jogging dia. Apakah joggingnya udah cukup memperkuat ototnya tadi? Enggak, beda. Karena kalau jogging itu kan kita ngejar kardio. Nah, balik lagi ya. Kenapa saya sengaja nanya begitu walaupun saya udah Nggak diomongin tahu terus sama jawabannya. dia gitu ya. Iya, iya. Kenapa? Misal balik lagi. Jadi kita kalau udah ngomongin kita jogging bukan berarti semua otot kita jadi. Enggak gitu ya. Ada latihan khususnya lagi. Tapi kan gini, tapi kan jogging itu pakai kaki loh. Ya emang nggak ada yang pakai tangan sih jogging Iya, ya. Tapi kan maksudnya gini, kita kalau mau nguatin otot kan ada target yang spesifik. Dan gerakan jogging kan cuma searah ke depan doang gitu. Iya. Yang namanya kita mau nguatin paha samping, paha dalam, paha belakang, itu beda Saya cerita. ubah pertanyaannya. Bisa nggak nih saya datang ke dokter Ida, saya di fisioterapi supaya nguatin otot saya. Bisa nggak dok? Bisa dengan exercise biasanya. Betul. Kembali lagi penguatan otot-otot tadi. Ada alatnya di sana dok, di tempatnya Iya, dokter Ida? ada alat-alat di rehabilitasi misal. Tapi kalau dia punya problem berulang-berulang itu mungkin olahraganya dipilih bukan Iya, yang menopang tubuh ya. betul. Nah, Mungkin ini sepeda jogging statik atau boleh? apa. Sebaiknya kalau sering berulang gitu ya. Kalau high sering risk, berulang ya. Dan Memang dibilang beberapa kali sempat dislok tapi kita nggak tahu nih terakhir iya, kapan soalnya. apakah lutut atau apa ya. Jadi pilihlah olahraga yang mungkin Cocok, berenang atau betul. sepeda. Oh jadi dianggapnya jogging nggak terlalu cocok? Sebaiknya. Sebaiknya oke. Tapi Terus jadi kalau ditanya berapa menit minimal dan maksimal joggingnya, malah ngomongnya pilihannya jangan jogging gitu. Dokter mau nambahin? Kayaknya mau nambahin ya. Iya mungkin. Jadi saya banyak banget dapat kasus seperti Mbak Revi ini. Jadi nggak semua dislokasi itu memang harus dioperasi, enggak. Jadi ada beberapa seperti kata Dokter Andika, penguatan otot quadricep itu Sudah cukup cukup gitu. untuk mengkompensasi dia kelemahan di ligamennya. Iya. Tapi kalau pada kondisi dia misalkan umurnya masih sangat muda nih, misalkan Mbak Revi misalkan umurnya 18 tahun. Nah, Kayaknya punya anak dok, enggak dok, enggak 18 tahun. berarti Anak ada dua tuh kayaknya. 24 lah, mungkin ya. Iya. Apa kita lihat dislokasi berapa kali? Itu penting karena dia dislokasi berulang. Beberapa Iya, kali iya, ya. iya. Karena penyebab dislokasi berulang biasanya bukan cuma ligamennya doang dok. Jadi ada kelainan bentuk tulang. Oh, Nah itu oke. kelihatan dari X-ray. Terus itu berarti harus dioperasi gitu? Kalau kelainan bentuk tulang misalkan harusnya kan si tulang pahanya dia cekung begini. Tapi kalau orang yang ada kelainan misalkan displasia dia lurus begini. Jadi si tulang patelanya tadi, itu tulang lututnya suka keluar mulu. geser Iya, aja geser. terus. Nggak ada gitu. tempat dockingnya. Harusnya kan gini. Tapi kalau dia lurus dia Nah, begitu dia ini. tempatnya nggak ngeplok cekluk. gitu ya, jadinya dia pantesan Iya. aja, Iya, jadi gitu. gampang nyengsol gitu Jadi pada istilahnya. prinsipnya ada kasus memang entry-nya simple ya, dislokasi doang, tapi ternyata pas kita telusuri problemnya ada. Iya. Jadi memang tetap aja nih Mbak Revi atau Mas Revi tetap mesti ada pemeriksaan lebih jauh nih Yes, sebetulnya. betul sekali. Bisa juga gitu. dislokasinya di bahu, misalkan bangkat lesion, bisa juga. Iya. Jadi intinya sama, pokoknya kalau pertanyaannya dislokasi berulang, pilihannya kalau memang nggak ada kelainan, pokoknya ototnya dikuatkan Iya. gitu ya. Tapi kalau ada kelainan, ya udah kita rapikan Betul, kelainannya. betul sekali. Gitu ya, Iya. baik. Jadi jangan jogging yang berapa menit, kita ganti berenang gimana? Oke, lanjut ya. Ya, lanjut lagi. Yuk, Selamat pagi dokter dari Viechan Alfiani Dalmi. Alfi? Alfi kayaknya ya. Saya Alfi saat ini umur 29 tahun. Awal mulanya saya nyeri lutut saat kuliah. Waktu itu umur 22 tahun hingga sekarang nyeri lutut hilang timbul. Penggunaan Kayaknya gitu ya, sudah Dok, sering ya. saya oleskan. Terkadang menggunakan deker pada lutut saya dan akhir-akhir ini nyerinya muncul kembali. Oke. Sebaiknya apa yang saya lakukan ya? Terima kasih dokter. tapi disengajain, C-nya ada, N-nya ada. Biar Ay, tahu, kita tahu Tetap sih. kelihatan. Kita tahu sih, biar Lanjut, jelas Dok. lah gitu Oke. ya. Gimana dok? Sebenarnya sih saya mau jawab pakai gambar kalau boleh. Ih, boleh, Boleh boleh. dong. Masih bisa nggak Di sih slide tolong saya dong? kebetulan ada sih, cuma satu slide doang. Oke, boleh. Coba ya, Mas. Walaupun waktu tinggal 3 menit Ini nggak apa-apa. bagus buat pemirsa, jadi karena ini gambarnya simpel sekali soalnya. Oke, Boleh oke, dong oke. tolong materinya Dokter Adit yang hampir terakhir atau dibikin kecil aja supaya ntar Dokter Adit tinggal yang klik aja. Dokter Adit salah ya, Dokter Demi. Kapan sekolahnya ya? Dokter Adit ya. Ayo Mas Adit, boleh diganti lagi ke slide-nya Dokter Demi? Saking gerget. Ayo Mas Adit Nah, buruan. Bukan, bukan, bukan. yang Dokter Demi punya. Oke. Iya, salah lagi. Oke, nggak Ya, apa-apa, nggak kita apa-apa, sambil tunggu. nunggu mungkin. Kita usahakan. Habis Dokter asar Adit. lah nih kira-kira nih dapetnya. Sasar. Masih Dokter Ida sayang, ini Dokter Demi. Ini Nah. Mas Alfi lagi. Sambil ditunggu Ya, dok, oke. slide-nya Jadi sambil jelasin dulu secara tadi pertanyaannya bagus. langsung dok dapat. Karena pertanyaan bagus, kita langsung ke slide aja. Dicubit biar kelihatan. Ya, Oke. boleh nih. Ini enak banget buat dilihat apabila ini dia. Jadi ini ibaratnya in a nutshell kayak secara kesimpulannya. Jadi kalau misalkan ini gambar lutut, ini paha, ini tulang bawah ya, tulang kering. Tulang kering. Kita lihat di mana sakitnya dia, apakah di daerah atas, apakah di bawah. Paling sering itu dia adalah memang di sini dia, di bagian dalam.
Ini shock breakernya. Oh, di sebelah dalam ya, Dok ya? Ya, shock breaker nih meniskus nih di sini, sama di ligamennya di dalam sini dia. Iya. Paling sering dia, hampir 80%. Kalau misalkan cedera yang di atas, misalkan di atas lutut, apa di bawah, biasanya dia lebih bagus penyembuhannya. Kayak misalkan ini namanya aneh-aneh ini ada cedera tendon atau ligamen itu dia bisa sembuh sendiri. Baik, Dok. Jadi kalau yang tadi di sebelah dalam tadi di samping, Ya. itu artinya dia lebih sulit gitu. Kalau di dalam yang ini misalkan, itu dia memang lebih sering. Ya. Mana dia tadi? Lebih sering. Lebih sering. Cuman dia lebih susah sembuh tanpa kita bantu. Oke. Baik, Dok. Kita udah sampai kesimpulan, silakan Dok boleh duduk lagi. Pemirsa minta maaf nggak semua Iya, yang iya. IG bisa tapi mudah-mudahan ini keterangan yang sebelum-sebelumnya bisa membantu menjawab yang kita belum Iya. buka semuanya. Intinya sekarang cedera lutut itu jangan kemudian dianggap enteng. Sepele. Penyebabnya memang bisa banyak. Ada juga yang gampang-gampang aja juga emang karena ototnya aja nggak kuat gitu ya. Iya, betul. Perasaan aku juga pernah datang ke kamu kan gara-gara Pernah. Tapi cincai loh sekarang. Alhamdulillah. Karena ngeliat dokter Dikanya aja. Oh, iya. Bisa datang kemari ya, Om. Iya, jangan ya. Oke, dan kita balik lagi ke spesialis pantun dengan sendirinya Iya, ya. Oke. SPP ya, spesialis Dok, pantun. kalau pulang dari sini dikasih oleh-oleh pantun, Dok. Oh gitu, oke. Iya dok, dengerin dok ya. Oke. Ke pasar beli manekin. Cakep. Pulangnya salah arah. Lah kemana itu? Atasi cedera lutut sedini mungkin. Supaya Untuk cegah sakit semakin parah. mantap. Oke, bagus. Lanjut. Jalan-jalan beli Al-Quran. Itu bener. Gimana? Oh iya bener tadi udah spill. Ya, gimana? Jadi lupa nih. Jalan-jalan ke Jayapura. jauh Naik kereta salah gerbong. Jika lutut kamu cedera, sini Mas Bruno gendong. Iya. Bentar dulu, ke Jayapura naik kereta itu berapa lama ya? Namanya gimmick bebas aja. Dok, terima kasih banyak, Terima Dok. kasih. Ngomongin lutut aja kayaknya sih nggak cukup. Dokter Ida sendiri aja bakal panjang. Panjang Karena banget tadi saya pasti. masih penasaran sama pola jalan loh. Nah, Harusnya nanti kan next dokter time. Ida ngasih tahu jalan yang benar tuh seperti apa. Ke depan, jangan belakang, jangan mundur. Michael Jackson ya. dong, iya. Kalau sampai ketinggalan jangan lupa ada di YouTube-nya TVRI. Iya, dan juga jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI pastinya. Oke, selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah.